finals which were held here in Indonesia? Nou ja, heel kort gezegd, Martina heeft chronisch borstkanker. Bisa hebohkan satu Indonesia. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, buat pengakuan mengejutkan soal timnas Indonesia yang bersiap cetak sejarah lolos Piala Dunia 2026 lewat round 4. Bahkan sampai bilang kayak gini di hadapan publik. Fans Garuda dipastikan sangat setuju dengarnya. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Aura Piala Dunia semakin nyata. Calvin Verdong resmi dilaporkan. Saksikan laga LOSC Lille versus PSG bareng Kylian Mbappe sebelum ke Arab Saudi. Benarkah langsung diberi saran luar biasa mantap oleh Mbappe agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya di sini. Kejutan besar latihan di Jeddah. Pak Sumarji resmi berikan update terbaru soal pemain timnas Indonesia yang sudah gabung di Tanah Arab. Benarkah ada 3 pemain baru yang didatangkan diam-diam demi kecoh Arab Saudi dan raih 3 poin di laga perdana? Simak info selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bisa hebohkan satu Indonesia. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, buat pengakuan mengejutkan soal timnas Indonesia yang bersiap cetak sejarah lolos Piala Dunia 2026 lewat round 4. Bahkan sampai bilang kayak gini di hadapan publik. Fans Garuda dipastikan sangat setuju dengarnya. Benarkah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. 3 hari menjelang laga perdana ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana sepak bola Asia, terutama di Indonesia, memanas luar biasa. Semua mata tertuju ke Jeddah, Arab Saudi, tempat timnas Indonesia akan menjalani laga pembuka yang bisa menentukan arah sejarah baru sepak bola tanah air. Namun di tengah sorotan besar itu muncul satu suara yang tidak disangka-sangka datang dari Eropa. Ronald Koeman, pelatih timnas Belanda, memberikan pengakuan mengejutkan tentang perjalanan luar biasa timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Belanda, Koeman berbicara terbuka soal perkembangan pesat sepak bola Asia, terutama Indonesia. Nada suaranya terdengar berbeda, lebih hangat, bahkan emosional. Ia tak ragu mengakui bahwa kini ia kagum sekaligus menyesal melihat banyak pemain keturunan Belanda Indonesia yang memilih membela Garuda Merah Putih. Saya harus jujur, kami Belanda mungkin kurang teliti, ucap Koeman. Pemain-pemain seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, hingga Ole Romeni, mereka punya kualitas yang bisa menembus skuad Belanda. Tapi kini mereka memilih Indonesia, dan saya pikir mereka membuat keputusan yang tepat. Koeman mengakui bahwa para pemain tersebut tumbuh dalam sistem sepak bola Belanda, dilatih dengan standar tinggi, disiplin taktik, dan teknik kelas dunia. Namun kini, mereka justru menjadi simbol kebangkitan sepak bola Indonesia, negara yang sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Saya menyesal kami tak melihat lebih jauh, tapi di sisi lain, saya juga bangga, tambah Koeman. Bangga karena mereka kini jadi bagian dari sesuatu yang besar, sebuah kisah kebangkitan yang menginspirasi banyak orang. Menurut Koeman, yang pernah membawa Belanda hingga semifinal UEFA Nations League, kekuatan Indonesia bukan hanya soal teknik atau taktik, tapi semangat kolektif. Ia menyebut Garuda memiliki roh juang yang sulit ditemukan di tim manapun di dunia. Saya melihat Indonesia bermain di ronde sebelumnya. Cara mereka bertahan, menyerang, dan beradaptasi sangat cepat. Itu bukan kebetulan, itu hasil kerja keras dan mental baja, ungkapnya.
Ada sesuatu dalam tim itu, semacam keyakinan, mungkin karena mereka bermain bukan hanya untuk negara, tapi untuk kebanggaan dan sejarah. Koman juga menyoroti peran pemain diaspora seperti Jay Itzes dan Kelvin Verdonk yang disebutnya menjadi jembatan antara dua dunia sepak bola, Eropa dan Asia. Ia percaya kombinasi kedisiplinan Eropa dan semangat Asia membuat Indonesia kini punya identitas permainan baru yang patut diwaspadai. Faktanya, di atas kertas, peluang Indonesia memang sangat kecil. Bahkan menurut Footy Ranking, Timnas Indonesia hanya memiliki 5% peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dari Grup B ronde keempat. Bandingkan dengan Arab Saudi 67% dan Irak 28% yang jauh lebih difavoritkan. Namun, seperti kata Koman, sepak bola tidak dimainkan di atas kertas. Statistik tidak bisa mengukur semangat, kata Koman. Saya melihat bagaimana Indonesia bermain di bawah tekanan. Mereka bukan tim yang mudah menyerah. Mereka tahu bahwa mimpi besar hanya bisa dicapai dengan keberanian besar. Koman bahkan menyebut bahwa jika Indonesia mampu mencuri poin dari Arab Saudi, dunia akan mulai memperhatikan. Jika mereka menahan Arab Saudi di Jeddah atau bahkan menang, itu akan mengubah segalanya. Keajaiban kadang dimulai dari satu pertandingan. Timnas Indonesia saat ini sudah tiba di Jeddah. Latihan intens dilakukan di bawah arahan Patrick Kluivert, pelatih yang juga memiliki darah Belanda dan tahu betul standar tinggi sepak bola Eropa. Kehadiran pemain-pemain seperti Jay Itzes yang baru tiba dari Eropa menambah kekuatan skuad Garuda. Laga pertama akan digelar 8 Oktober 2025 di King Abdullah Sports City menghadapi tuan rumah Arab Saudi yang dikenal kuat dan berpengalaman. 3 hari kemudian, Indonesia akan menghadapi Irak di stadion yang sama. 2 laga awal yang bisa menentukan apakah mimpi itu tetap hidup atau padam. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada rasa takut, tidak ada beban berlebihan. Yang ada hanyalah satu keyakinan. Garuda datang untuk menulis sejarah. Koman menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Dunia akan menjadi peristiwa bersejarah bagi dunia sepak bola. Jika Indonesia bisa lolos, itu bukan hanya kemenangan bagi negara mereka, tapi juga untuk Asia Tenggara, bahkan untuk dunia, ujarnya. Itu akan menunjukkan bahwa sepak bola bukan soal negara besar atau kecil, tapi soal kerja keras, disiplin, dan hati yang besar. Bahkan, Koman mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Belanda kini ikut mendoakan Indonesia. Mereka merasa punya ikatan emosional karena sebagian pemain Indonesia tumbuh di Belanda dan kini membawa nama bangsa leluhur mereka di panggung dunia. Banyak orang Belanda bangga melihat itu, lanjut Koman. Kalau Indonesia lolos, akan ada senyum besar di Amsterdam dan Rotterdam. Kami sudah menunggu mereka di Piala Dunia 2026. Sebagai penutup, Koman memberi pesan tajam untuk Arab Saudi, lawan pertama Indonesia. Saya harap Arab Saudi bermain fair. Jangan ada trik-trik licik, jangan ada hal-hal yang mencoreng semangat olahraga, tegasnya. Sepak bola harus dimenangkan karena kualitas dan kerja keras, bukan karena permainan kotor. Pernyataan itu menjadi sorotan besar media Asia. Banyak yang menilai Koman bukan hanya berbicara sebagai pelatih, tapi juga sebagai suara keadilan untuk sepak bola yang lebih jujur dan sportif. Kini segalanya akan segera dimulai. Hanya beberapa hari lagi sebelum sepak bola Indonesia melangkah ke medan tempur sesungguhnya. Dari Jeddah hingga Baghdad, dari Asia hingga Eropa, jutaan pasang mata akan menyaksikan apakah mimpi panjang selama puluhan tahun itu akhirnya menjadi kenyataan. Ronald Koeman sudah memberi restu, dunia sudah menoleh. Kini tinggal Garuda yang harus membuktikan bahwa keyakinan itu tidak salah. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kejutan besar latihan di Jeddah.
Pak Sumarji resmi berikan update terbaru soal pemain timnas Indonesia yang sudah gabung di tanah Arab. Benarkah ada 3 pemain baru yang didatangkan diam-diam demi kecoh Arab Saudi dan raih 3 poin di laga perdana? Simak info selengkapnya hanya di sini. 4 hari jelang laga pembuka ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad timnas Indonesia mulai lengkap. Aura semangat sudah terasa di lapangan latihan Jeddah, tempat para pemain Garuda mempersiapkan diri menghadapi 2 laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak. Kabar terbaru datang langsung dari manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang mengonfirmasi bahwa hingga Sabtu malam waktu Indonesia, sudah ada 18 pemain yang bergabung dalam latihan intensif skuad Garuda, plus 3 tambahan lain yang datang Senin pagi ini. Kemarin ada 16 pemain yang datang dan ikut latihan perdana, ujar Sumarji. Lalu sekarang bertambah 2 pemain yang tiba, yakni Jay Itzes dan Nathan Choeon. Jadi totalnya 18 pemain. Kedatangan Jay Itzes dan Nathan Choeon disambut hangat oleh tim pelatih serta para pemain lain. Keduanya memang menjadi 2 nama terakhir dari pemain diaspora yang dijadwalkan tiba di Jeddah menyusul rekan-rekan mereka yang sudah lebih dulu datang. Sebelum keduanya, 2 pemain abroad lain sudah bergabung lebih dulu, yakni Ole Romeni dan Ramadan Sananta. Ole Romeni yang sempat dirundung cedera serius, kini sudah sembuh total dan langsung terbang ke Jeddah tanpa menunda waktu. Sementara itu, Ramadan Sananta yang memperkuat DPMM FC di Liga Malaysia mendapat izin berangkat setelah klubnya tidak memiliki jadwal pertandingan akhir pekan ini. Jadwal terakhir DPMM FC sebelum FIFA Matchday Oktober 2025 adalah pada 30 Oktober 2025. Setelah itu, Sananta langsung fokus pada panggilan negara untuk memperkuat Garuda. Selain para pemain diaspora, 14 pemain lain yang sudah tiba lebih dahulu merupakan pemain yang berkompetisi di Liga Indonesia. Sebanyak 12 nama di antaranya sudah dipastikan berangkat lebih dulu karena masuk daftar panggilan awal pelatih Patrick Kluivert. Namun, ada sedikit perbedaan untuk 4 pemain dari Persib Bandung. Mereka tidak berangkat dari Jakarta, melainkan langsung terbang dari Bangkok setelah timnya tampil dalam ajang AFC Champions League 2. Sementara itu, 2 pemain lain dari Liga Indonesia yang datang belakangan adalah Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama. Keduanya dipanggil oleh tim pelatih untuk menambal absennya Emil Audero yang mengalami cedera dan dipastikan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting di ronde keempat ini. Karena itu, Nadeo dan Reza berangkat dengan gelombang berbeda menyesuaikan dengan jadwal penerbangan dan arahan tim pelatih. Daftar 21 pemain yang sudah bergabung di Jeddah per Minggu 5 Oktober 2025. Beckham Putra, Tom Haye, Eliano Reijenders, Mark Klok, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Jordi Amat, Rizky Ridho, Yakob Sayuri, Yanse Sayuri, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Reza Arya Pratama, Ramadan Sananta, Ole Romeni, Jay Itzes, Nathan Choeon, Justin Hubner, Mauro Zylstra, dan Martin Paes. Dari pantauan di lapangan, suasana latihan di Jeddah berjalan penuh antusiasme. Para pemain menunjukkan semangat tinggi, terutama setelah beberapa wajah baru bergabung. Patrick Kluivert tampak memimpin langsung sesi latihan intensif, memfokuskan pada transisi cepat dan koordinasi pertahanan, hal yang dinilai menjadi kunci melawan Arab Saudi yang dikenal agresif dan efisien. Sumarji juga menegaskan bahwa seluruh pemain yang sudah bergabung berada dalam kondisi prima dan menunjukkan motivasi besar untuk tampil maksimal. Para pemain dalam kondisi baik dan semangat mereka luar biasa. Kami semua tahu apa yang sedang diperjuangkan, tiket menuju Piala Dunia 2026, ujar Sumarji penuh keyakinan.
Dengan skuad yang semakin lengkap, Timnas Indonesia kini hanya tinggal menunggu kedatangan beberapa pemain tambahan sebelum latihan taktik utama dimulai. Laga pertama melawan Arab Saudi 8 Oktober akan menjadi ujian awal yang berat, namun juga bisa jadi pijakan penting menuju sejarah besar. Kehadiran pemain-pemain kunci seperti Jay Itzes, Nathan Choeon, Ole Romeni, dan Tom Haye membuat harapan publik Indonesia kembali menyala. Para fans percaya kombinasi kekuatan lokal dan diaspora Eropa bisa menjadi resep kejutan di tanah Arab. Aura Piala Dunia semakin nyata. Calvin Verdong resmi dilaporkan. Saksikan laga LOSC Lille versus PSG bareng Kylian Mbappe sebelum ke Arab Saudi. Benarkah langsung diberi saran luar biasa mantap oleh Mbappe agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya di sini. 3 hari jelang laga pembuka ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong masih menyita perhatian publik. Namun bukan karena aksinya di lapangan latihan, melainkan karena kehadirannya di Stade Pierre Mauroy, markas LOSC Lille, untuk menyaksikan langsung laga big match Lille versus Paris Saint-Germain Senin 6 Oktober 2025 dini hari WIB. Dalam unggahan Instagram story pribadinya, pemain berusia 28 tahun itu tampak menikmati atmosfer laga dari tribun stadion. Momen tersebut langsung menjadi sorotan fans, mengingat Verdong belum bergabung bersama skuad Garuda yang sudah lebih dulu berada di Jeddah, Arab Saudi. Sehari sebelumnya, Minggu dini hari WIB, pelatih LOSC Lille Bruno Genesio membuat keputusan mengejutkan. Dari daftar 20 pemain yang disiapkan menghadapi PSG, tidak ada nama Calvin Verdong. Kabar itu sontak memicu spekulasi. Sebagian publik menduga bahwa absennya Verdong disebabkan oleh permintaan khusus PSSI agar sang pemain bisa lebih cepat bergabung dengan Timnas Indonesia. Namun ternyata dugaan itu terbantahkan. Calvin tetap berada di Lille, bahkan terlihat hadir di stadion saat klubnya menghadapi PSG dini hari tadi. Artinya, keputusan untuk tidak memasukkan namanya dalam daftar pemain murni merupakan pertimbangan taktik pelatih Bruno Genesio, bukan karena agenda bersama Timnas. Yang lebih menarik, Verdong ternyata menyaksikan pertandingan tersebut dari tribun yang sama dengan Kylian Mbappe, bintang Real Madrid dan kapten Timnas Prancis. Kebetulan kehadiran Mbappe di stadion malam itu pun punya alasan istimewa. Ia datang bukan sebagai penonton biasa, melainkan untuk mendukung adik kandungnya, Ethan Mbappe, yang kini memperkuat LOSC Lille. Sebagai informasi, Kylian Mbappe pernah berseragam PSG pada periode 2017-2024. Kini, ia hadir di stadion sebagai simbol dua sisi, masa lalunya di PSG dan masa depan adiknya bersama Lille. Pertandingan berlangsung menegangkan dan syarat emosi. PSG sempat unggul lebih dulu lewat aksi Nuno Mendes di menit ke-66. Namun, drama sesungguhnya terjadi di penghujung laga. Memasuki menit ke-81, Ethan Mbappe baru saja dimasukkan oleh pelatih Lille. Hanya 4 menit berselang, pemain muda itu sukses mencetak gol penyeimbang di menit ke-85, membuat skor berakhir 1-1. Dan yang paling mencuri perhatian, Ethan melakukan selebrasi khas sang kakak lengkap dengan ekspresi penuh percaya diri. Dari tribun, Kylian Mbappe tertawa lepas, terlihat bangga sekaligus terhibur oleh aksi sang adik. Momen tersebut pun viral di media sosial, menjadi salah satu sorotan utama di laga Lille kontra PSG. Begitu pertandingan usai, Calvin Verdong langsung bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Ia dijadwalkan tiba pada Senin 6 Oktober 2025 waktu setempat. Meski begitu, pemain keturunan Belanda itu belum akan langsung mengikuti latihan bersama skuad Timnas Indonesia.
Menurut laporan yang diterima, Verdonk baru akan bergabung dalam sesi official training pada Selasa 7 Oktober 2025. Kehadirannya tentu sangat dinantikan oleh pelatih Shin Tae-yong mengingat sektor bek kiri Indonesia membutuhkan tenaga dan pengalaman Verdonk untuk menghadapi laga berat kontra Arab Saudi dan Irak. Momen ini menambah warna dalam persiapan Garuda menjelang duel panas Arab Saudi versus Indonesia. Kehadiran pemain-pemain diaspora seperti Verdonk bukan hanya memperkuat sisi teknis, tapi juga menambah kepercayaan diri tim. Publik pun makin tak sabar menantikan kombinasi Verdonk di lini belakang bersama Jordi Amat, Jay Itzes, dan Kevin Dix yang sudah lebih dulu tiba di Jeddah. Langit Jeddah mulai dipenuhi warna merah putih. Suara sorak-sorai kecil mulai terdengar di sekitar stadion latihan Timnas Indonesia. Di antara wajah penuh harap itu, satu sosok yang sudah lama ditunggu akhirnya kembali. Ole Romeni, penyerang muda yang sempat absen karena cedera, kini berdiri lagi dengan tekad membara. Namun menariknya, pemain yang kini memperkuat Oxford United itu mengaku dirinya tak hanya fokus untuk mencetak gol dalam dua laga berat melawan Arab Saudi 8 Oktober dan Irak 11 Oktober 2025 di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang ia perjuangkan. Aku tidak hanya memikirkan untuk mencetak gol lawan Arab Saudi dan Irak. Aku ingin mewujudkan mimpiku membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ujar oleh Romeni dengan nada yang penuh keyakinan. Sempat dirundung cedera serius hingga harus naik meja operasi, Ole sempat absen dari skuad Garuda pada laga FIFA Matchday September 2025. Namun waktu membuktikan semangatnya jauh lebih kuat dari rasa sakit. Kini ia telah pulih total dan bergabung bersama rekan-rekannya di Jeddah, menatap dua pertandingan penting yang bisa menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia. Keberadaannya membawa angin segar bagi skuad Patrick Kluivert. Sebab Ole bukan hanya sekedar penyerang yang tajam di depan gawang, tetapi juga seorang pemain yang hidup dengan mimpi dan imajinasi besar. Dalam wawancaranya yang dikutip dari kanal YouTube The Highway 5 Oktober 2025, Ole Romeni mengungkap hal menarik di balik mentalitasnya. Ia mengaku punya kebiasaan yang jarang dimiliki pemain lain, memvisualisasikan pertandingan di kepalanya setiap malam. Aku banyak memanifestasikan hal-hal di kepalaku. Ya gila, hampir setiap malam aku melakukannya. Aku orang yang sangat suka bermimpi, ujar pemain berusia 25 tahun itu dengan senyum kecil yang penuh makna. Namun, mimpi yang ia mainkan dalam pikirannya bukan sekedar membayangkan selebrasi atau tepuk tangan penonton. Ole justru fokus pada rincian kecil dalam pertandingan. Bagaimana pergerakannya, kapan harus menendang, di mana bola akan mendarat, bahkan bagaimana ekspresi kiper lawan. Aku cuma memikirkan golnya, bukan selebrasinya, katanya tenang. Kalau kamu sering memainkannya di kepala, aku percaya ketika itu benar-benar terjadi di pertandingan, kamu akan lebih tegas mengambil keputusan. Jadi, itu bisa membantu. Bagi Ole, semua itu bukan sekedar omong kosong spiritual atau motivasi kosong. Ia punya bukti nyata. Ia menceritakan satu momen yang tak terlupakan saat Indonesia menghadapi Bahrain 26 Maret 2025. Dalam laga itu, ia sukses mencetak gol tunggal kemenangan yang membawa Garuda menundukkan lawan yang jauh lebih kuat di atas kertas. Aku rasa itu pernah dibuktikan. Lawan Bahrain, di kepalaku awalnya aku ingin melakukan chip, tapi kiper maju terlalu cepat, jadi aku harus menaruh bola di bawah lengannya, kenangnya dengan nada puas. Momen itu baginya menjadi bukti bahwa mimpi dan realita bisa bersatu di lapangan, asalkan disertai keyakinan dan latihan tanpa henti. Meski dikenal sebagai pemain haus gol, Ole Romeni menegaskan bahwa tujuan utamanya bukan sekedar mencatatkan namanya di papan skor.
Bagi mantan pemain FC Utrecht ini, ada hal yang jauh lebih besar dari sekedar statistik pribadi, mengantar Indonesia ke Piala Dunia 2026. Semua mimpi yang aku ulang setiap malam bukan tentang diriku semata, ujar Oleh tegas. Ada satu hal yang lebih besar, bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Baginya, setiap keringat yang menetes, setiap jam pemulihan yang ia jalani, dan setiap malam ia menutup mata untuk memvisualisasikan kemenangan, semuanya diarahkan pada satu tujuan mulia, melihat Garuda terbang di panggung dunia. Keyakinan itu kini sudah menjadi nyala api di dada setiap pemain timnas Indonesia. Oleh menegaskan bahwa seluruh tim kini tengah bersatu, bekerja keras tanpa henti dengan tekad yang sama, menang dan lolos ke Piala Dunia. Tutur Oleh penuh semangat, itu mimpi terbesar kami dan kami akan melakukan segalanya untuk mewujudkannya. Kisah Oleh Romeni bukan hanya tentang seorang pemain yang pulih dari cedera. Ini adalah kisah tentang iman, kerja keras, dan cinta terhadap bangsa. Tentang bagaimana seorang anak muda yang jauh dari tanah airnya di Inggris tetap membawa semangat merah putih di hatinya. Dan kini, menjelang laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak, mimpi itu bukan lagi sekedar bayangan di kepala, tetapi sudah mulai terasa nyata di setiap langkah skuad Garuda.